Para sedulur terkasih, kita berjumpa lagi dalam Jelajah Peziarah edisi 16. Apa kabar para sedulur? Saya berdoa semoga para sedulur yang menonton video saya ini senantiasa berlimpah berkat dan dalam keadaan sehat. Saya Momojai MSF kali ini berada di Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatimah. Taman doa ini lokasinya di Dusun Ngerawo, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Kurang lebih sekitar 12 km jaraknya dari kota Sragen. Taman Doa Ngerawo berada di dalam tata penggembalaan Paroki Santa Perawan Maria Fatimah Sragen, Keuskupan Agung Semarang. Nama Taman Doa ini diambil dengan dasar nama pelindung paroki. Para sedulur terkasih, sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan terima kasih karena para sedulur sudah berkenan kasih like, komentar, dan share video ini ke orang lain. Dan terima kasih pula para sedulur sudah klik subscribe sehingga menyemangati saya untuk membuat video yang lain. Para sedulur terkasih, dibangunnya Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatimah di Ngerawo menggambarkan bagaimana peziarahan hidup orang beriman melalui pertobatan dalam jiwa dan roh yang seutuhnya agar bisa mendapatkan pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Taman doa ini mengadaptasi kekhasan Fatimah, Portugal, karena bentuknya bukan gua melainkan dalam bentuk taman, di mana patung Bunda Maria yang berukuran besar berdiri tegak dan tepat di bawahnya ada patung ketiga gembala. Dan di sekitar patung Bunda Maria ini dikelilingi oleh taman dan bunga mawar yang identik dengan Bunda Maria. Salah satu keunikan dari taman ini adalah para peziarah yang hendak menuju ke pelataran patung Bunda Maria harus mengelilingi taman yang disebut sebagai lingkaran tak berujung Santa Maria di Fatimah dengan mengikuti jalan setapak yang tersedia sambil mendaraskan doa Salam Maria. Taman doa Santa Maria di Fatimah ini dirancang memiliki beberapa makna kepada para peziarah. Taman doa ini mempunyai makna tentang hidup manusia yang berziarah di dunia, bahkan sampai menuju kerajaan Allah. Para sedulur yang hendak berdoa dan berdevosi di taman doa ini dapat memulainya dari gereja berjuang yang menggambarkan perjuangan hidup kita di dunia mengikuti Kristus. Para sedulur akan melewati 2 gapura batu yang bertuliskan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Kemudian dari gapura, para peziarah akan diarahkan menuju Taman Getsemani. Di sini para sedulur bisa berdoa dan bersujud sambil menghadirkan kembali Yesus yang berdoa. Kemudian para sedulur dapat melanjutkan dengan ibadat jalan salib dengan cara menyusuri jalan setapak demi setapak yang menghubungkan stasi jalan salib yang satu dengan stasi yang lainnya sampai pada makam Yesus. Akhir dari stasi jalan salib adalah pada satu titik pada makam batu dan patung Lapita yang terletak di samping pintu masuk makam batu. Pada bagian ini para sedulur diajak untuk masuk mengenang kisah sengsara Yesus pada saat dimakamkan dan bangkit dengan mulia, karena desain eksterior maupun interior pada makam batu ini didesain sesuai dengan kitab suci, yaitu kubur batu yang terbuka dan kain kafan yang tertinggal di dalam kubur batu.
Para sedulur, kita masuk gereja berziarah yang melambangkan peziarahan iman kita bersama para kudus, terutama Santa Perawan Maria di Fatima, dengan berdoa maupun berdevosi pribadi melewati kolam pertobatan dan mengelilingi lingkaran tak berujung Bunda Maria sambil mendaraskan doa Salam Maria. Kita bisa berdoa di dalam taman dengan mengitari jalan memutar, atau bisa berdoa di pinggir taman yang teduh. Kemudian kita bisa berdoa kepada salib milenium, di mana salib milenium merupakan kumpulan salib-salib kecil yang menggambarkan salib hidup yang kita satukan dengan salib Kristus. Selanjutnya, para sedulur akan dituntun untuk memasuki gereja mulia, yaitu dengan memasuki kapel adorasi yang melambangkan persatuan kita dengan Yesus yang mulia sebagai tujuan akhir dari peziarahan hidup iman kita, yakni keselamatan abadi. Selama pandemi ini, kapel adorasi tidak ada sakramen Maha Kudus yang ditahtakan. Pada kapel adorasi ini memiliki arsitektur yang unik. Bangunan kapel Santo Aloysius mengambil inspirasi seni dari zaman barok yang kira-kira antara tahun 1600 dan 1750. Zaman ini berlangsung sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik yang ditandai dengan bentuk-bentuk bangunan berkubah. Taman Doa Ngrawuh yang masih tergolong baru diberkati oleh Vikjen Keuskupan Agung Semarang Romo FX Sukendar PR. Saat pemberkatan ini belum seluruhnya pembangunan selesai, tetapi sudah bisa digunakan para peziarah untuk berdoa dan berdevosi. Target tahun 2017, pembangunan selesai bertepatan dengan 100 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Pada tanggal 22 Oktober 2017, Taman Doa Santa Perawan Maria Fatima di Ngrawuh diresmikan oleh Bupati Sragen dan diberkati oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang Monsinyur Robertus Rupiat Moko. Para sedulur, fasilitas penunjang dalam Taman Doa Santa Maria di Fatima antara lain tersedianya kamar mandi yang berada di sebelah pintu masuk Taman Doa. Tersedia juga warung maupun pasar yang menyediakan makanan maupun minuman khas Ngrawuh ataupun Sragen. Para sedulur dapat memanfaatkan warung ini apabila hendak makan atau minum dengan harga murah dan enak rasanya. Di Taman Doa ini tersedia air suci pada bagian Taman Bunda Maria dan lingkaran tak berujung, tepatnya keran ada pada para malaikat. Di sini tersedia toko rohani yang menyediakan kebutuhan devosionalia seperti rosario, lilin, salib, dan sebagainya. Para sedulur, suasana hening di Taman Doa Ngrawuh ini sangat mendukung bagi para sedulur yang ingin merasakan kedekatan dengan Allah. Taman Doa ini jauh dari keramaian dan hiruk pikuk. Semoga para sedulur sudah mempunyai rencana untuk berziarah di bulan Maria maupun bulan Rosario atau waktu lain. Terima kasih para sedulur sudah berkenan klik like, dan bila ada Anda suka dengan video ini, silahkan share ke teman, saudara, dan kenalan Anda. Berkah dalam.